nah teman-teman, di sini sekarang kita ada waktu untuk menanyakan gitu ya, bertanya ke teman-teman. Nah, teman-teman kan nanti juga akan terjun langsung gitu ya ke masyarakat, melaksanakan proyek-proyek yang akan teman-teman bawa gitu ya menjadi solusi untuk di masyarakat itu sendiri. Oke, bagi ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya pada teman-teman. Langsung saja angkat tangannya gitu ya, lalu on cam langsung. Oh iya, iya, silakan Asari. Oke, silakan langsung saja Kak Asari. Saya Halo, Kak. tadi Kak Asari mengangkat. Iya, iya Oke, silakan. sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa open kamera. Saya Asa Hmm. dari Mansatu Wonosobo, Camber Lingkungan. Izin bertanya Kak, kan tadi dibilang ketika kita akan terjun ke lapangan, ke masyarakat, kadang kita tidak bisa memaksakan apa yang menurut kita benar dan masyarakat barangkali tidak butuh. Tapi ketika kita akan membuat suatu perubahan, kan kadang itu butuh apa ya, suatu gebrakan yang benar-benar baru yang memang itu belum pernah terjadi di masyarakat dan barangkali masyarakat justru tidak tahu ya. Katakanlah kita akan pergi ke membuat suatu perubahan di daerah yang kebetulan pedalaman gitu. Mungkin mereka tidak membutuhkan misalnya ini apa program ini itu gitu. Tapi kita tahu apa ya, sebab kita tuh tahu kalau itu tuh penting kalau ingin memajukan suatu daerah itu, sedangkan masyarakat yang notabene-nya dia pedalaman, mereka merasa tidak dibutuhkan. Terus itu kira-kira bagaimana, Kak? Oke, oke, I see, I see. Thank you banget pertanyaannya, Asri. Menjawab itu aku punya satu cerita yang mungkin ini bisa menjadi kayak inspirasi juga ya, dan semoga kamu dapat key point dari apa yang aku ceritakan. Ada salah satu startup teman-teman, aku lupa namanya apa, itu di salah satu negara di Eropa. Jadi startup ini bergerak di bidang fintech, di mana tahun 2010-an, fintech belum kayak sekarang ya, belum kayak OVO, Dana segala macam, GoPay belum ada, dan Indonesia pun juga masih jauh. Tapi di sana mereka udah mulai untuk kemudian at least testing the water lah kayak gitu bahasanya gitu kan. Nah, mereka pergi ke satu pasar tradisional di satu daerah gitu. Nah, di mana kita tahu ketika dulu belum ada kemudian namanya metode-metode kayak sekarang scan segala macam, tim dari startup tersebut kemudian datang ke ke beberapa tempat finance atau merchant yang jual-jualan gitu. Mereka menampilkan stiker, tulisannya adalah di sini menerima pembayaran online. Oke, ditempel stiker tersebut, set. Nah, dalam beberapa menit, orang yang akhirnya menjadi tim tersebut akhirnya melakukan observasi. Dia berdiri sekitar jarak 5 meter dari tempat toko tersebut, dan ketika ada seseorang yang datang ke tempat merchant tersebut dan mereka melihat stiker tersebut dan mereka bertanya kepada penjual, dia bilang, oh di sini bisa bayar pakai online ya gitu. Terus penjualnya bilang, hah, emang ada yang ini ya, emang gimana gitu. Maksudnya di situ kemudian terjadi semacam percakapan gitu. Nah, ketika dia mengobservasi, oh orang-orang notice nih, di mana masyarakat ketika melihat sebuah stiker dibilang di sini menerima pembayaran online, mereka terencourage untuk kemudian bertanya bisa apa enggak gitu kan. Meskipun saat itu belum ada pembayaran online ya, tapi maksudnya mereka mungkin punya CC, mereka debit segala macam. Dan di sana setelah kemudian mereka yang bertanya ini, orang tim mereka itu kemudian datang ke penjual tersebut, ke pembeli tersebut. Mereka akan melakukan interview yang akhirnya mereka dapat semacam kayak hipotesa gitu. Dan lepas itu mereka juga nanya kepada penjual gitu. Dia bilang, tadi saya catat ada 20 orang yang kemudian bertanya kepada bapak atau ibu terkait dengan stiker yang saya tempel. Apa pendapat atau ibu gitu kan. Dan akhirnya mereka melihat bahwasanya ternyata itu bisa memudahkan para pedagang dan juga penjual untuk berinteraksi secara lebih cashless gitu. Akhirnya solusi mereka berhasil. Nah, apa poinnya teman-teman? Kadang memang breakthrough itu dibutuhkan. Benar, itu contoh itu breakthrough banget kan. Di pasar belum ada semacam sistem cashless, mereka ngebuat dengan cara-cara yang sangat-sangat simpel menempel sebuah stiker gitu kan. And itu mereka akhirnya pasar tersebut dijadikan semacam pasar percontohan untuk dijadikan
metode untuk startup itu melakukan transaksi jual beli lewat menggunakan metode online kayak gitu. Nah, apa korelasinya pada pertanyaanmu? Pertanyaanku adalah yes you can gitu kan. Menurutku bisa banget gitu. Nah, masalahnya gini, kamu harus tahu juga sosial konteks di sana gitu. Kalau misalkan aku nggak tahu ya, nanti kamu mau melaksanakan apa karena kamu juga nggak cerita banyak, tapi coba perhatikan untuk tahu sosial culture mereka seperti apa. Aku udah saat aku kan aku dibilang begini, temanku mau buat sebuah aplikasi gitu kan. Iya nih kita mau buat aplikasi untuk BUMDes segala macam. Terus salah satu dosenku nanya, coba deh sebelum kamu buat aplikasi untuk BUMDes, tanya ke mereka apakah mereka udah menggunakan Facebook atau belum kayak gitu. Di survei hampir 80% mereka nggak punya Facebook gitu kan. Poinnya apa? Kita nggak akan pernah bisa memaksakan orang menggunakan satu platform yang mana platform itu jauh lebih rumit dibandingkan Facebook, sedangkan mereka nggak punya Facebook. Paham nggak? Jadi di sini adalah coba untuk kemudian pahami konteks dasar requirement itu apa dulu gitu. Jangan seolah-olah kemudian kita pengen looping itu something yang new, tapi mereka nggak punya batasan gitu. Kayak misalnya bilang gini, aku bisa yakin orang-orang yang menggunakan Google Meet adalah orang-orang yang memiliki WhatsApp, memiliki Instagram, yang memiliki WA, memiliki Line, baru mereka memiliki. Balik orang-orang yang memiliki Google Meet, orang-orang yang memiliki Google nggak memiliki Google Meet, tapi jadi gini, orang bisa menggunakan Google Meet ketika mereka bisa menggunakan Instagram dulu kayak gitu. Karena kenapa? Karena Google Meet levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang menggunakan Instagram macam gitu kan. Kayak ibu kita lah gitu. Ibu kita akan sulit gitu. Tapi dia bisa pakai WhatsApp. Nah, ketika dia bisa pakai WhatsApp, mereka akhirnya bisa menggunakan Zoom juga gitu. Tapi kalau bisa tiba-tiba nggak ada WhatsApp, tiba orang dapat Zoom, simple, they are not ready enough gitu. Jadi poinku adalah coba teman-teman petakan apa basic requirement-nya dan coba teman-teman lihat apakah itu bisa dianggap menjadi menjadi kayak apa ya, lower standard apa enggak. Kalau misalnya teman-teman merasa bisa, teman-teman bisa looping. Tapi kalau teman-teman merasa ini kayak belum deh, ya jangan kayak gitu. Itu mungkin dari aku kayak gitu asli. Oh iya Kak, paham. Berarti ibarat kalau masak nasi goreng setidaknya punya nasi bahan-bahannya dulu gitu ya Kak? Indeed. Yes, bener banget. Jadi aku nggak menyalahkan kamu, tapi coba pakai benchmark yang bisa kamu analogikan secara jauh lebih mudah. Kayak tadi, dia buat aplikasi untuk BUMDes, kalau mereka nggak punya Facebook, jangan digunain. Kayak gitu loh. Siap, paham Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Asri. Nah, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah ditampilkan di layar. Pada intinya gini Kak, gimana sih cara mendapatkan local champion ketika kita memasuki wilayah yang baru? Terima kasih Kak. Oke. Nah, ini menarik banget nih, bagaimana mencari local champion gitu kan. Nah, sebenarnya mencari local champion ini sifatnya subjektif dan tidak ada semacam kayak pendekatan yang benar-benar absolut ya gitu. Jadi menurutku yang aku sampaikan adalah hal yang sifatnya itu tentatif gitu. Contoh, tadi moderator sempat bacain aku punya pengalaman di Peduli Pangan Desa Kota Project gitu kan, yang mana itu program yang aku lakuin sama temanku juga, sama beberapa NGO lain, perusahaan lain, di mana aku juga terlibat. Di situ kita punya satu lokal champion, namanya Mbak Rina lah kayak gitu. Nah, Mbak Rina ini adalah orang yang menghubungkan kita dengan hampir 6 komunitas lokal di daerah Jakarta. Itu kemudian mereka menjadi partner kita memasak di dapur sehari-hari kayak gitu. Nah, Mbak Rina ini kita anggap sebagai lokal champion. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertemu Mbak Rina gitu kan? Simpel lagi teman-teman. Kadang koneksi itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa memetakan siapa orang yang kemudian dianggap memiliki kemampuan dalam menghubungkan suatu hubungan gitu. Contoh, ayahku pernah bilang, ketika kita pindah ke suatu tempat, ibaratkan ketemu ular, kita tangkap kepala ularnya. You get what I mean? Ketika kita ketemu ular, jangan pernah tangkap ular, jangan pernah tangkap ekor ular. Kenapa? Kalau kita tangkap ekor ular, dia bisa menggigit kita karena simple, ular itu sangat fleksibel gitu kan. Ketika kita tangkap buntutnya, dia akan bisa langsung menyegap kita, tangan kita, karena kepala dia bisa gerak bebas. Nah, ketika kita tangkap kepalanya, mau buntutnya itu segala macam gerak-gerak, dia nggak akan bisa menggigit kita. Apa poinnya? Cobalah cari orang-orang yang memiliki semacam quote-unquote relasi kuasa terhadap apa yang kita ingin tuju. Contoh, Mbak Rina adalah koordinator utama dari satu kelompok yang namanya JPRI atau Jaringan
pekerja rumah Indonesia gitu di daerah Jakarta dan juga Jabodetabek kayak gitu. Nah, dengan kita ketemu sama orang yang seperti semacam Mbak Rina, itu kan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena Mbak Rina adalah kepalanya gitu. Daripada kita kemudian ngincar orang-orang yang di bawah, yang akhirnya mereka juga nggak punya kebijakan apapun, ketika mereka ngomong juga nggak didengar, kita ngincar atasnya gitu. Jadi poinku sekarang adalah bagaimana teman-teman yang ingin mencari local champion, coba riset. Misalkan teman-teman mau ke daerah X, teman-teman cari datanya, riset segala macam, cari orang-orang mana yang kemudian dianggap memiliki kuasa, dan itu dia bisa kemudian membantu teman-teman untuk menjalankan program teman-teman. Jadi itu yang akhirnya bisa aku sampaikan untuk local champion ya kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara kita berempati dengan kondisi serba online dalam memimpin sebuah proyek. Nah, ini menarik banget. Bagaimana kita bisa berempati secara online gitu kan? Karena kadang empati itu kan susah diukur ya. Apalagi kita sebagai manusia kan makhluk kompleks itu kan. Kayak gini, contoh gini ya. Kayak aku kan nggak pakai wajah kan. Sorry, bukan pakai wajah. Nggak pakai nampilin muka gitu kan. Nggak pakai wajah, serem banget aku. Teman-teman nggak tahu kan, aku sekarang lagi ngapain gitu kan. Bisa aja aku sekarang lagi main PS, tapi aku sambil ngomong gitu kan. Bisa aja aku sambil masak, tapi aku sambil ngomong gitu kan. So, orang nggak bisa ngeliat aku sekarang lagi apa kayak gitu. Meskipun aku bisa pastikan aku sedang di laptop sama teman-teman. Cuman menurutku adalah simple, teman-teman nggak bisa guessing aku lagi ngapain. Sama aja kayak empati gitu. Kadang kesulitan terbesar orang melakukan empati adalah orang-orang harus bertemu langsung dengan masyarakatnya untuk kemudian bisa mengerti apa yang kemudian menjadi keresahan. Karena aku bilang tadi, apa yang kita katakan secara mulut itu tidak 100% bisa mewakili keadaan yang mereka alami. Sometimes mimik wajah, gerak tubuh, terus juga kayak misalkan emosi dia dalam intonasi dia, itu kemudian bisa mewakili lebih bahkan ketimbang apa yang mereka sampaikan gitu. Nah, gimana kemudian kita berempati dalam kondisi online? Ya aku pribadi, to be honest, dengan cara kemudian melakukan interaksi semacam kayak gini, Zoom interaction atau Google Interaction dengan cara kita kemudian tatap muka segala macam, paling tidak itu bisa dijadikan semacam rujukan meskipun aku yakin dan aku cukup memahami bahwasannya itu tidak cukup works. Nah, contohnya di program Peduli Pangan kemarin, teman-teman, orang tuaku sempat nggak setuju ketika aku ya agak khawatir lah kenapa ketika aku di Peduli Pangan aku harus terjun ke lapangan di saat COVID itu lagi tinggi-tingginya, aku terjun ke daerah yang rawan COVID di Jakarta Utara kayak gitu. Daerah rawan di daerah di mana penduduk itu sangat ketat, kepadatan itu sangat tinggi, daerah COVID itu juga sangat besar, dan aku harus ke sana untuk kemudian bisa melakukan interview dengan lokal stakeholder di sana gitu. Nah itu sifatnya wajib kayak gitu. Jadi kadang emang aku nggak bisa memaksakan kehendakku, Pak. Aku pernah bilang, Pak, ayo kita ini aja kita ngadain virtual meeting aja gitu. Dia nggak mau. Saya mau ketemu langsung gitu. Nah kalau kayak gitu kita nggak bisa nolak, teman-teman. Aku datang ke sana ke lapangan dengan kondisi itu aku serba takut karena ya aku bisa kena COVID kapanpun saat itu, dan itu sifatnya hampir setiap minggu aku datang. Bayangkan itu kayak ketika orang-orang suruh kerja dari rumah, nggak boleh keluar segala macam, aku akhirnya memberanikan diri itu datang ke tempat yang sangat-sangat rawan. But that's how the project goes gitu. Kayak aku nggak, maksudnya ini semacam kayak aku akan memperdebatkan aku lebih mementingkan diriku atau aku lebih mementingkan project gitu kan. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi kadang ada beberapa orang yang itu kadang mereka nggak mau atau resisten dengan apa yang sifatnya itu pembaharuan. Ya sifatnya kayak tadi, aku ngajakin meeting online mereka nggak mau. Mereka mau ketemu langsung, dan kalau nggak gitu mereka nggak gerak. Ya udah, mau nggak mau aku harus terjun ke sana gitu kan. Dan that it is. Jadi menurutku tergantung bagaimana kamu dan juga lawan bicaramu itu bisa melakukan kompromi gitu kan. Bukan berarti kalian harus ketemu ya, enggak. Tapi kalaupun emang misalkan nggak bisa, ya there's only one answer gitu. Ya you meet them offline gitu kan. Dan itu yang aku lakukan selama dari bulan April sampai bulan November. Kali aja berarti kalau misalnya 1 bulan dan 4 minggu, dari April sampai November ada, let's say ada 7 bulan, berarti 7 kali 4, 28 kali aku harus datang ke dapur, dan kondisi aku takut terkena COVID, dan kondisi seperti itu yang zona merah ya, zona hitam bahkan gitu kan. So menurutku itu sih yang akhirnya jadi berempati kayak gitu. Kemudian berikutnya seperti penjelasan Kak Irfan tentang suatu platform, lalu pemikiran masyarakat yang tidak ada yang ingin maju, bagaimana cara terbaiknya? Makasih Kak. Gimana akhirnya cara untuk
bukan memperbaiki ya. Bagaimana cara kita untuk kemudian memperbaiki lah kayak gitu pemikiran masyarakat. Nah, gini teman-teman, aku ingat pada salah satu kesempatan, kalau nggak salah Tokopedia itu pernah sharing terkait bagaimana uang yang dia dapatkan dari investor atau dari ini ya, itu mereka habiskan untuk melakukan nama edukasi masyarakat, teman-teman. Bagaimana orang-orang yang mungkin kita yang dulu tidak terbiasa dengan melakukan sistem online, kita disuruhkan nih, ada online nih, ada Tokopedia gitu. Pakai deh gitu. Nah, buat orang kita apa sih gitu kan? Tuh gue lebih suka ke mall gitu. Tuh aku lebih suka misalkan kayak belanja langsung ke pasar ibu-ibu gitu kan. Kayak nggak suka gitu. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka melakukan edukasi gitu kan. Edukasi ini kadang memang membutuhkan resources, uang gitu. Nah, jadi gimana apa poinnya untuk menjawab pertanyaanmu? Ya kadang butuh edukasi itu. Edukasi seperti apa dan semacam seperti apa itu teman-teman yang bisa menemukan sendiri karena teman-teman yang tahu pendannya gitu kan. Mungkin kalau di kota edukasi dengan cara menggunakan konten, meng-hire selebgram gitu kan, meng-hire influencer, buzzer gitu. Mungkin works gitu. Tapi kalau di masyarakat desa caranya mungkin beda gitu. Dengan caranya mungkin ya dengan cara kayak kemudian apa namanya ya kita ngeblend dengan mereka. Misalnya contoh ada satu temanku yang mungkin menurutku ini salah satu perjuangan terbesar orang KKN. Jadi ada satu temanku dia ini mendapatkan resistensi dari masyarakat di satu daerah di daerah Indonesia Timur, di mana dia baru mau melakukan kegiatan ketika semua anak laki-laki di sana harus ikut merokok dalam setiap kegiatan rapat. Bayangkan. Jadi kadang mereka tuh baru mau berpikir, oke, aku mau kita ini, tapi setiap kali kita rapat, semua orang itu harus merokok. Bayangin. Dan akhirnya temanku yang nggak ngerokok harus ngerokok juga kayak gitu. Hanya untuk kemudian bisa mendapatkan cara untuk masuk ke dalam mereka gitu. Tapi menurutku lagi, kadang situasi sangat dependable gitu. Dan aku nggak bisa kemudian meng-compare satu sama lain. Di kota mungkin dengan cara sosial media bisa, di desa beda hal. Jadi itu tugasmu untuk kemudian menentukan apa yang kemudian menurutmu penting untuk raising awareness dan juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Oke. Dari Arasi yang terakhir, apakah collaborate approach untuk antara top down dan bottom up ini ada kaitannya dengan networking untuk menghubungkan akar masalah? Networking menurutku salah satu hal yang bisa menjembatani, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Karena gini, di top down dan di bottom up ini, dua-duanya harus memiliki keinginan. Dua-duanya harus memiliki willingness. Kalau mereka nggak punya willingness, ya simpel nggak akan ketemu gitu. Karena gini, satu hal yang aku pelajari adalah, mungkin yang anak Visipo, anak Visip paham, ada satu konteks sama ego sektoral. Di mana masing-masing dari kita memiliki ego yang kita kadang nggak mau lowering, kita nggak mau nurun karena kita ngerasa institusi kita lebih baik dibanding institusi lainnya gitu kan. And that's what happened dalam situasi collaborative approach gitu. Dari sisi yang top down, mereka simpel nggak mau lowering dari ego karena gue lebih paham, gue memiliki sumber daya. Tapi sudut pandang yang bottom up, mereka bilang, kalau lo memiliki sumber daya, tapi lo nggak punya kita, buat apa? Nggak ada project gitu kan. Nah, gimana kemudian ada semacam kayak titik tengah, titik equilibrium di antara kedua itu, menurutku jauh lebih penting. Nah, masalahnya adalah, tadi aku bilang pertama, gimana kayak kita mengurangi ego sektoral, sama yang kedua, harus ada orang yang kemudian bisa menjembatani gitu kan. Makanya kenapa orang-orang yang biasanya nanti, misalnya teman-teman akan kerja di CSR misalkan, itu biasanya mereka akan diturunkan ke masyarakat sekitar 3 bulan atau 4 bulan sebelum mereka menjalankan proyek CSR mereka. Untuk apa? Untuk bisa menjadi jembatan. Untuk bisa menjadi sebagai komunikan antara dua belah pihak gitu. Jadi menurutku sih lebih kepada network dan juga lebih kemampuan kepada bagaimana salah satu pihak lowering down ego, dua-duanya bisa kerjasama secara berbarengan. Mungkin kayak gitu sih dari aku ini. Oke, ya terima kasih Kak Irfan. Mau apa saja atau misalnya boleh ada satu pertanyaan lagi Kak? Sorry, gimana? Iya, pertanyaannya apa? Oke, ini tadi ada Ai Fajar ya, yang dari tadi mengangkat tangan gitu Oh, Kak. Tapi boleh, satu boleh, lagi boleh. mungkin ya. Boleh. Ya silakan Ai Fajar. Ini yang terakhir. Boleh. Ai Fajar dulu ya, Winda, mohon maaf ya. Ya mohon maaf, saya nggak lampuin kamera ya Kak. Iya. Kan tadi kan dari collaboration approach kan itu kan nggak ada kekurangan ya Kak. Mungkin ketika nanti kita melakukan collaboration approach gitu, mungkin ada ego sentral. Nah, nanti ketika dari salah satu ego itu muncul gitu Kak, cara menanganinya apakah dari bottom up-nya atau dari top down-nya gitu Kak? Oke. Udah lagi?
cukup Pak. Oke, oke, that's good question sebenarnya. Jadi sebenarnya, tapi mungkin aku revisi ya. Mungkin bukan aku mengatakan collaborative approach ini adalah salah satu tidak memiliki cacat, enggak ya. Pasti memiliki cacat gitu kan. Dan menurutku poinnya adalah kayak inilah, kayak lesser evil lah. Mana yang jauh lebih baik dibandingkan yang lain lah. Menurutku kayak gitu. Bukan akhirnya tanpa cacat. Menurutku cacat pasti ada. Nah, gimana akhirnya ketika ada konflik gitu kan terjadi. Nah, di sini pentingnya seseorang itu, misalnya bukan seorang ya, misalnya sebuah tim itu memiliki konflik resolution gitu kan. Kayak resolusi konflik. Makanya kalau teman-teman pernah ikut kelas-kelas NGO, kelas-kelas CSR segala macam, pasti akan memiliki satu subcourse itu namanya konflik management. Kenapa? Karena konflik management ini yang kemudian akan lebih sering terjadi di masyarakat ketika emang kita udah terjun padahal sifatnya itu operasional gitu. Nah, apa aja yang terjadi ya banyak banget, dan itu kadang yang paling parah ya mungkin yang kisah aku temuin yaitu ya proyeknya ya, yang paling rendah adalah proyeknya gagal, yang paling kasar adalah ya mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, ya entah misalnya penggusuran atau mungkin kayak pembunuhan segala macam. But kita nggak akan cerita masalah itu lah gitu. Menurutku terlalu menyeramkan untuk untuk teman-teman yang proyeknya mungkin lebih kepada soft approach gitu. Nah, dari sudut siapa yang harus mulai duluan? Sebenarnya nggak ada kaidah yang mengatur kamu duluan yang approach gitu kan, aku duluan yang approach, nggak ada gitu kan. Itu lebih kepada siapa yang kemudian memiliki semacam kayak ownership jauh lebih tinggi. Karena gini, aku bilang kan, dari ownership memang dua-duanya memiliki, tapi pasti ada dong ownership yang jauh lebih tinggi. Kayak sama lah, kayak misalkan kayak kamu, kita sedang menjalin hubungan dengan seorang gitu kan, dengan pacar atau dengan istri gitu, di suami. Pasti ada salah satu pihak kemudian memiliki tingkat kadar lebih tinggi dibandingkan yang lainnya gitu kan. Dan itu yang menurutku sah-sah aja gitu, karena kan ya menurutku sama lah kayak itu naik turun segala macam. Nah sama kayak tadi juga, di ownership ini pun naik turun juga. Nah siapa yang kemudian jauh lebih memiliki in charge, jauh lebih memiliki semacam kayak posisi yang lebih menguntungkan, itu dia harus kemudian menjadi penengah gitu. Karena kenapa? Kalau dia nggak bisa menjadi penengah, kekuasaan dia, ownership dia akan terkuras, karena simple dia nggak akan bisa kayak gitu ketika nggak ada orang yang kemudian bisa membantu dia kayak gitu. Jadi sebenarnya poinnya lebih pada siapa yang akhirnya quote unquote sedang dalam posisi yang lebih menguntungkan, dia harus menjadi seorang penengah kayak gitu. Nah jadi bilang harus dari misalnya korporatnya atau mungkin harus dari internalnya, enggak juga, semua bisa menjadi seorang penengah. Tapi menurutku sih itu lebih kepada kayak lebih kepada kayak dua belah pihak lah kayak gitu. Dan aku yakin semua pihak pasti memiliki lah orang-orang yang kemudian sebagai jembatan gitu. Dan kayak kalau teman-teman nonton film-filmnya aku bisa nonton filmnya The Mandalorian di Disney Plus itu kayak ada dua suku gitu yang kemudian berkonflik, terus tapi mereka sedang memiliki common enemy, bagaimana kemudian saling berdinamika, dan akhirnya mereka buat deal segala macam. Dan menurutku itu hal yang sangat-sangat tentatif dan sangat subjektif. Jadi menurutku aku nggak bisa kemudian bilang ini yang lebih pantas atau yang lebih pantas. Jadi menurutku dua-duanya punya kemampuan dan memiliki otoritas masing-masing kayak gitu sih. Wah, kayak gitu. Sedikit tambahan Kak. Terkait nanti kan terkait dari CSR dan dari komunitinya sendiri kan kadang punya perjanjian ya. Kadang di perjanjian itu ketika nanti memberatkan komunitas, sedangkan komunitas itu tidak tahu yang awalnya perjanjian tersebut, kadang kan itu jadi penyesalan dari komunitas itu sendiri gitu Kak. Ya. Itu bagaimana cara komunitas itu untuk coba berpikir atau coba membangkitkan kembali gitu, bagaimana semangatnya kembali gitu Kak. Oke. Itulah kenapa pentingnya paralegal teman-teman ya. Maksudnya paralegal ini kemudian dianggap menjadi semacam kayak support system buat yang komunitas itu bisa dalam artian ya komunitas NGO atau mungkin komunitas masyarakat segala macam untuk kemudian mereview yang sifatnya legal. Karena kenapa? Karena mereka yang ngebuat, misalkan contoh perusahaan yang buat legal gitu kan, ngebuat MOU segala macam. Nah, kalau di sebuah desa atau dalam sebuah kelompok itu tidak memiliki kelompok orang yang ngerti legal segala macam, dan mereka mungkin kurang paham dalam mengimplementasi, membayangkan ini tuh apa sih implikasinya, mereka kan dirugikan gitu. That's why teman-teman pernah dengar juga kalau misalkan beberapa teman-temanku yang kemudian mau jadi advokat, dia harus memiliki semacam kayak kalau nggak salah 100 jam untuk melakukan kontribusi pada masyarakat gitu, disebut paralegal gitu, atau orang-orang yang kemudian mendedikasikan dirinya untuk kemudian membantu masyarakat. Saya kayak ada LSM, LBH, lembaga bantuan hukum, yang itu tugasnya emang untuk membantu masyarakat
entah pertama dalam bidang edukasi, misalnya mereka juga nggak bisa serta-merta terus dibebani terus, tapi masyarakat juga harus tahu, mereka juga diberikan semacam pengetahuan, kelas segala macam. Tapi yang kedua emang sifatnya mendampingi kayak gitu. Jadi poinku sih pentingnya pararegal dalam konteks pendekatan-pendekatan kayak CSR gitu penting, apalagi untuk teman-teman komunitas kayak gitu sih. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, iya, terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya di sini masih, kayaknya saya yakin sih masih banyak pertanyaan gitu ya untuk konsultasi langsung sama Kak Irfan. Boleh melalui apa Kak untuk diskusi sama Kak? Boleh. Aku ada di Instagram dan juga ada di LinkedIn juga, teman-teman ini aja. Kalau aku akan follow back. Dan juga nanti bilang aja dari diskusi ini, ntar kita bisa diskusi di sana juga. Aku sangat terbuka banget kalau teman-teman pengen diskusi apapun, terutama yang terkait dengan social impact, terus juga kayak social project segala macam. Selama aku merasa punya kemampuan dan bisa menjawab, aku jawab. Tapi kalau enggak, ya aku akan limpahkan ke orang lain kayak gitu. Oke, terima kasih banyaknya. Jadi jangan lupa nanti di follow Instagramnya Kak Irfan seperti itu. Oke Kak, untuk menutup sesi kali ini ada closing statement buat teman-teman. Dari aku pribadi, apa ya? Kalau aku sih pribadi sih gini. Sometimes aku nggak tahu teman-teman sekarang masih kuliah atau udah pada lulus ya? Campuran Kak, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang udah lulus juga Kak. Oke. Jadi gini, kadang satu hal aku tangkap dari co-founder kita bisa siapa si Fikra Ija, dia bilang asumsi itu membunuh gitu teman-teman. Jadi ini akhirnya menjadi salah satu cambukan buat teman-teman ketika teman datang ke sebuah masalah, never assume something yang teman-teman rasa itu sebenarnya teman-teman gitu. Always asking why. Makanya lu bilang ada 5 why. Nah 5 why itu jangan dari why teman-teman gitu. Jangan teman-teman seolah aku kan bisa kok jawab juga gitu. Enggak. Jadi selalu posisikan diri teman-teman, kemudian dari sudut pandang mereka, dan jangan berasumsi apapun untuk kemudian mendefinisikan solusi dari sudut pandang teman-teman. Mungkin itu sih yang jadi apa aku sampaikan terakhir kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Irfan Dias untuk pemaparan materinya luar biasa sekali, mencerahkan ya kita semua, dan kita insya Allah siap bersama-sama untuk membuat social impact di masyarakat seperti itu. Oke, nanti kita ada sesi foto bareng dulu gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum on cam bisa di on cam kan dulu gitu ya. Oke, ini tim media sudah siap. Ya, silakan teman-teman on cam ya. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh, baru ada Kak Irfan ya. Itu berat banget kan? Lagi-lagi. Udah nggak ada. Aja. Ini adalah foto. 1, 2, 3. Oke, siap. Makasih banyak Kak Irfan. Sukses selalu. Terima kasih Kak Irfan. Mohon maaf atas kekurangannya. Nggak apa-apa teman-teman. Iya, makasih banget. Oke. Izin pamit ke teman-teman ya. Ya. Ya Kak, goodbye. Good luck ya Kak. Ya. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas antusiasnya yang sudah luar biasa gitu ya. Tetap semangat gitu ya, dan nantikan pemateri-pemateri keren selanjutnya gitu kan. Wah, ini rasanya teman-teman udah pada on fire gitu kan untuk melaksanakan proyek sosial selanjutnya gitu. Oke, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah sama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa absen 2 kali check out gitu ya. Ya, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan materi berikutnya. Terima kasih ya.